Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Yang pertama ada saya sendiri, Niken Indah Kusuma Wardani, NPM 20101020038. Yang kedua ada Jordan Malindo, NPM 20101020055. Yang ketiga ada Aslina Kenita Restu, NPM 20101020076. Isu-isu persediaan. Persediaan merupakan komponen aset yang dimiliki untuk dijual atau barang yang digunakan dalam memproduksi barang yang akan dijual. Secara definisi, persediaan adalah item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis atau barang yang akan digunakan ataupun dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Bisnis dengan persediaan, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Arus biaya persediaan. Di sini ada gambar tentang arus biaya persediaan. Ada persediaan awal, biaya yang dibeli, biaya barang yang siap jual, harga pokok penjualan, dan persediaan akhir. Perusahaan menggunakan satu dari dua jenis sistem untuk menjaga catatan persediaan, yaitu ada sistem perpetual dan sistem periodik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual 1. Pembelian barang dagang didebit ke persediaan. 2. Biaya angkut didebit ke persediaan. Retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian dikredit ke persediaan. 3. Beban pokok penjualan didebit dan persediaan dikredit untuk setiap penjualan. 4. Catatan buku besar pembantu menunjukkan jumlah dan biaya dari setiap jenis persediaan di tangan. Sistem persediaan perpetual memberikan catatan berkelanjutan atas akun persediaan dan beban pokok penjualan. Sistem periodik 1. Pembelian barang dagang didebit ke pembelian. 2. Persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Kemudian yang ketiga ada perhitungan beban pokok penjualan. Persediaan awalnya di sini ada 100.000, pembelian netonya ada 800.000. Kemudian barang tersedia untuk dijualnya ini ada 900.000. Yang dimana itu hasil dari penjumlahan persediaan awal dan pembelian itu. Kemudian persediaan akhirnya ada 125.000, sehingga untuk beban pokok penjualannya adalah 775.000. Kontrol persediaan. Semua perusahaan perlu melakukan verifikasi berkala dan catatan persediaan berdasarkan jumlah berat atau pengukuran aktual dengan membandingkan jumlah yang dihitung dan catatan persediaan rinci. Perusahaan harus melakukan perhitungan fisik persediaan mendekati akhir tahun fiskal mereka untuk melaporkan jumlah persediaan dalam laporan akuntansi tahunnya dengan benar. Penentuan penilaian persediaan. Yang pertama, barang fisik, barang yang tersedia, barang dalam proses, barang konsinyasi, perjanjian perjualan khusus. Yang kedua, biaya yang dimasukkan, biaya produk versus biaya periode. Yang ketiga, asumsi arus biaya, identifikasi khusus, biaya rata-rata, FIFO, retail, dan lain-lain. Barang fisik termasuk dalam persediaan. Perusahaan harus mencatat pembelian ketika memperoleh A yang sah atas suatu barang. Yang pertama, barang dalam perjalanan, FOB shipping point,
Hak milik berpindah ke tangan pembeli setelah pemasok memberikan barang ke kurir. FOB Destination Point, hak milik berpindah ke pembeli ketika pembeli telah menerima barang dari kurir. Yang kedua, barang konsinyasi. Yang ketiga, perjanjian penjualan khusus. Biaya termasuk dalam persediaan. Yang pertama, biaya produk, biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Yang kedua, biaya periode. Umumnya beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Yang ketiga, perlakuan diskon pembelian. Metode bruto versus metode neto. Asumsi arus biaya yang diadopsi. Yang pertama, first in first out atau FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan pada perusahaan manufaktur atau yang pertama dijual pada perusahaan dagang. Berikut ini contoh perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO dengan sistem periodik dan perpetual. Untuk metode yang kedua yaitu last in first out atau LIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual. Metode ini mengartikan bahwa biaya persediaan yang paling baru dibeli dengan pendapatan pada periode bersangkutan. Pada gambar di samping merupakan contoh kasus penilaian persediaan dengan metode LIFO. Untuk gambar yang paling atas merupakan transaksi perusahaan. Perusahaan melakukan transaksi pembelian tertanggal 2 Maret, 15 Maret, dan 30 Maret, serta transaksi penjualan pada tanggal 19 Maret, dengan nominal sebagai berikut. Tanggal 2 Maret, 2.000 unit dengan harga $4. 15 Maret, pembelian 6.000 unit dengan harga $4,40. Tanggal 30 Maret, dengan pembelian 2.000 unit dengan harga $4,75. Pada tanggal 19 Maret, melakukan penjualan sebanyak 400 unit. Untuk gambar yang kedua, merupakan penilaian persediaan dengan metode LIFO dengan sistem perpetual dan periodik. Untuk yang gambar paling atas merupakan penilaian persediaan dengan metode LIFO dengan sistem periodik. Pada transaksi tersebut, transaksi yang dicatat yaitu pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret, 30 dan 19 Maret tidak dicatat. Pada tanggal 19 Maret tidak dicatat karena merupakan transaksi penjualan. Dan 30 Maret tidak dicatat karena unit yang dibeli pada tanggal 30 Maret sudah dikurangkan pada penjualan tanggal 19 Maret, serta pengurangan pada tanggal 15 Maret sebanyak 2.000 unit, sehingga tanggal faktur 2 Maret jumlah unitnya 2.000 dengan biaya unitnya $4, sehingga total biayanya menjadi $8.000. Tanggal faktur 15 Maret jumlah unitnya 4.000, hasil dari 6.000 dikurangi dengan 2.000, biaya unitnya $4,40, sehingga total biayanya menjadi $17.600. Sehingga total biaya keseluruhan atau persediaan akhirnya sebanyak $25.600. Barang tersedia untuk dijual sebanyak $43.900. Nilai ini didapat dari penjumlahan pembelian pada tanggal 2, 15, dan 30 Maret. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir yaitu sebanyak $25.600 dari total biaya, sehingga dihasilkan beban pokok penjualan senilai $18.000. Selanjutnya gambar yang kedua yaitu penilaian persediaan dengan metode LIFO sistem perpetual. Dengan sistem perpetual, perusahaan mencatat pada tanggal 2 Maret melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga $4 dengan jumlah $8.000, sehingga saldo perusahaan bertambah menjadi $8.000. Dan pada tanggal 15 Maret, perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 6.000 unit dengan harga $4,40 dengan jumlah $26,
sehingga saldo perusahaan bertambah menjadi $34,4 ribu. Pada tanggal 19 Maret, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 4.000 unit dengan harga $4,40 dengan total $17.600. Penjualan ini mengambil persediaan dari tanggal 2 Maret sebanyak 2.000 unit dan tanggal 15 Maret sebanyak 2.000 unit, sehingga total saldo akhirnya menjadi $16.800. Pada tanggal 30 Maret, perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga $4,75 dengan jumlah $9.500, sehingga saldo perusahaan bertambah menjadi 26.6.300 unit. Dari tabel dapat terlihat pada sistem periodik menghasilkan persediaan sebanyak $25.600 dan beban pokok penjualan sebanyak $18.300, menunjukkan jumlah yang berbeda dari perhitungan persediaan perpetual yang menciptakan persediaan sebanyak $26.300 dan beban pokok penjualan sebanyak $17.600. Sistem periodik menyesuaikan total penarikan dengan total pembelian untuk bulan tersebut dalam penerapan metode LIFO. Sebaliknya, sistem perpetual menyesuaikan setiap penarikan dengan pembelian sebelumnya. Akibatnya, perhitungan periodik mengasumsikan bahwa perusahaan mencakup beban pokok pembelian pada tanggal 30 Maret dan penjualan atau penerbitan pada tanggal 19 Maret. Metode yang ketiga adalah biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tertentu. Di bawah ini merupakan contoh penilaian persediaan dengan biaya rata-rata. Gambar di sebelah kiri merupakan transaksi perusahaan. Pada tanggal 2 Maret, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga $4. Pada tanggal 15 Maret, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 6.000 unit dengan harga $4,40. Dan tanggal 19 melakukan penjualan sebanyak 4.000 unit dan tanggal 30 Maret melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga $4,75. Dan gambar sebelah kanan merupakan contoh penilaian persediaan dengan metode rata-rata tertimbang persediaan dengan sistem periodik dan metode rata-rata bergerak dengan sistem perpetual. Untuk yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang sistem periodik. Perusahaan mencatat seluruh pembelian persediaan tertanggal pada tanggal 2 Maret membeli sebanyak 2.000 unit dengan biaya per unitnya $4 sehingga total biayanya menjadi 8.000. 15 Maret 6.000 unit dengan harga $4,40 dengan total $26.400 dan tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan biaya $4,75 dan sehingga total biaya menjadi $9.500. Total barang yang tersedia sebanyak 10.000 unit dengan total biaya sebanyak 43.900 unit. Biaya rata-rata tertimbang per unitnya dihitung dengan membagi jumlah total biaya yaitu $43.900 dengan jumlah unit $10.000 sehingga hasilnya menjadi $4,39. Persediaan dalam unitnya sebanyak 6.000 dengan transaksi paling akhir dan persediaan akhir yaitu persediaan dalam unit 6.000 dikali dengan biaya rata-rata tertimbang per unit
$4,39, sehingga persediaan akhirnya adalah sebanyak $26.340. Beban pokok penjualan dihitung dengan cara mengurangkan beban pokok yang tersedia untuk dijual $43.900 dari total biaya dengan persediaan akhir $26.340, sehingga dihasilkan beban pokok penjualan $17.560. Contoh yang kedua yaitu metode rata-rata bergerak dengan sistem perpetual. Tertanggal 2 Maret, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga $4 dengan total $8.000, sehingga saldo perusahaan menjadi 8.000 unit dengan biaya per unitnya $4. Pada tanggal 15, perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 6.000 unit dengan harga $4,40 dengan total $26.400, sehingga saldo perusahaan menjadi $34.400. Nilai ini didapat dari $26.400 ditambah dengan $8.000. Maret, perusahaan melakukan penjualan sebanyak $4.000. Maksud saya 4.000 unit dengan harga $4,30, sehingga beban pokoknya menjadi $17.200, sehingga saldo perusahaan berkurang menjadi $17.200 dengan biaya per unitnya $4,30. Nilai ini didapat dari membagi jumlah saldo 34.400 dengan jumlah unit 8.000. Dan untuk yang terakhir, pada tanggal 30 Maret, perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga $4,75 dengan jumlah $9.500, sehingga saldo perusahaan bertambah menjadi $26.700, dihasilkan dari $17.200 ditambah dengan $9.500, dan biaya per unitnya berubah menjadi $4,45. Dihitung dari total saldo $26.700 dibagi dengan jumlah unit $6.000. Perbandingan metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Di sini kami memberikan perbandingan metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata terkait dengan laba bruto dan saldo kas. Gambar paling atas merupakan transaksi perusahaan selama periode terkait, dan gambar 2 di bawah merupakan perbandingan dari laba neto dan juga saldo kas terhadap metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Untuk gambar yang di sebelah kiri merupakan perbandingan laba neto dari penggunaan biaya rata-rata FIFO dan LIFO. Dari perhitungannya dihasilkan bahwa laba bruto dan laba neto dihasilkan terendah oleh metode LIFO, dihasilkan tertinggi oleh metode FIFO, dan yang berada di tengah-tengah adalah metode biaya rata-rata. Dan untuk gambar di sebelah kanan merupakan perbandingan saldo kas antara metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Dari perhitungan dihasilkan bahwa saldo kas tertinggi pada akhir tahun diduduki oleh LIFO karena pajak yang lebih rendah. Contoh di atas mengasumsikan bahwa pada saat tersebut harganya naik, dan apabila sebaliknya harga turun, maka LIFO akan menghasilkan saldo kas paling rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.